Halo guys, perkenalkan nama saya Yolanda Octavia dengan NIM 4012 1111068 dari kelas 5B mata kuliah Penologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana dan tindakan tinjauan umum tentang pidana dan tindakan. Yang pertama, pengertian dari pidana. Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Menurut W.A. Bonger, pidana adalah pengenaan suatu penderitaan karena seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur pidana. Pidana merupakan penderitaan baik fisik, psikis, sosial, atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan terpidana. Lalu pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui putusan pengadilan kepada orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ini dipaksakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana dan berat atau ringannya penderitaan dipengaruhi oleh unsur tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua, pengertian tindakan. Sudarto menjelaskan bahwa munculnya aliran modern dalam hukum pidana melahirkan satu jenis sanksi pidana baru dalam ilmu hukum pidana dengan sebutan tindakan. Lalu ada pendapat menurut Pompe di mana sanksi hukum yang semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus dan tidak bersifat membalas. Lalu, prevensi khusus merupakan penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu di mana pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana kembali. Lalu tujuan penjatuhan tindakan menurut Andi Hamzah. Menurut beliau, yakni untuk melindungi masyarakat, serta adapun menurut Lamintang, mengungkapkan bahwa tindakan ialah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula suatu kebijaksanaan. Selanjutnya, unsur-unsur tindakan, yakni berupa pemberian perlakuan khusus oleh negara berupa perlindungan, pendidikan, atau tindakan lain terhadap pelaku tindak pidana untuk menolong agar masa depannya lebih baik dan lebih sejahtera. Mana tindakan dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau mungkin juga korporasi melalui putusan pengadilan. Dalam putusan tidak terkandung unsur penderitaan. Selanjutnya, perbedaan pidana dengan tindakan. Berdasarkan doktrin, perbedaan tersebut dianggap sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat. Secara teoritis, perbedaan antara pidana dengan tindakan ada pada tujuannya, di mana pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan tindak pidana bertujuan mendidik atau melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan orang tertentu. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian pidana sendiri adalah nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Lalu unsur-unsur pidana adalah penderitaan baik psikis, fisik, dan sosial. Lalu pengertian dari tindakan sendiri adalah munculnya aliran modern dalam hukum pidana melahirkan satu jenis sanksi pidana baru dalam ilmu hukum pidana yang disebutkan dengan tindakan. Tujuannya yaitu untuk melindungi masyarakat. Lalu unsur-unsur dari tindakan berupa pemberian perlakuan khusus oleh negara untuk melindungi atau mendidik orang-orang. Lalu perbedaan pidana dengan tindakan sendiri menurut doktrin adalah kalau pidana dianggap suatu pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah bertujuan untuk melindungi atau mendidik para masyarakat. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya ikut berterima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.